Selamat pagi, perkenalkan, saya guru baru kalian. Nama saya Bu Painem. Kok muka gurunya mirip sama Penyok ya? Gue aja, masa muka gue yang ganteng paripurna gini disamain sama guru itu? Tapi muka gurunya emang mirip Penyok. Apa jangan-jangan mamanya Penyok lagi? Bebek Rere kok ikut-ikutan ngeledek aku sih? Bebek mata lo. Ngapain lo ngetawain gue? Emang ada yang lucu? Siapa juga yang ngetawain lo? Gue ngetawain Penyok. Dih, Cie, Rere, Alessio, jangan berantem mulu, ntar jadian loh. Siapa juga yang mau jadian sama mak lampir itu? iya, gue juga ogah sama cowok so ganteng kayak dia. Emang gue ganteng? Masalah? Sudah, jangan ribut. Hari ini kita ulangan dadakan. Apa? Tapi ibu kan belum ngasih materi sama sekali. Yes, ulangan. Apa? Ulangan dadakan? Gawat, aku harus chat Ref, dia kan gak masuk hari ini. Sayang, hari ini ada ulangan dadakan. Mampus gue gak belajar. Saya percaya murid-murid di kelas ini jenius semua. Saya akan acak tempat duduknya. Moga aja gue duduk sama Bebek Rere. Idih, amit-amit le. Aliando duduk sama Rere. Aliando siapa? Emang ada yang namanya Aliando di kelas kita? Alessio Bu, Aliando mah nama artis. Ngatur kamu ya, terserah saya dong. Cie, Rere duduk sama Alessio, jangan-jangan kalian jodoh. Enak aja, Bebek Rere tuh jodoh gue. Ih, apa sih? Oga juga jadi jodoh dia. Kira-kira ntar pakai adat apa ya? Alica duduk sama Ref. Ref izin gak masuk Bu, lagi sakit. Mana suratnya? Itu di meja Bu. Surat apa ini? Kok tulisannya? Dear Alica, maaf aku nggak masuk. Aku nggak enak badan karena begadang mikirin kamu. Ini mah surat gombalan. Ref so sweet banget. Pasti dia lagi push rank Mobile Legends. Buka Ulti. Kayaknya ada yang ngomongin gue. Ya udah, Alica duduk sama Leo. Alamak, Leo kan yang paling jenius di sekolah. Dan juga mantan keras aku, tapi gak peka-peka. Baik Bu. Alica, gue duduk di sini ya. Iya Leo. Mumpung Ref gak masuk, genit-genit dikit ke Leo gak apa-apa kali ya. Awas aja lu Alica, dari tadi jodohin Bebek Rere gue sama Alessio. Siapa sih ngechat? Orang lagi pusreng juga. Apa? Gak bisa gue biarin. Ada chat masuk. Hah? Mampus dari Ref. Awas aja kamu nempel-nempel sama Leo. Kok dia bisa tahu sih? Jangan-jangan dia punya indera kedelapan. Mampus lu Alica. Penyok, ngapain kamu dari tadi ngomong sendiri? Penyok duduk sama Ben. Apa? Kenapa harus sama Ben, Bu? Dia kan paling goblok di kelas. Enak aja, kita kan selalu saingan nilai paling jelek di kelas. Pakai ngatain gue goblok. Wah, berani kamu melawan saya ya? Saya kasih nilai tinggi, baru tau rasa kamu. Apa? Gak adil dong Bu. Wah, bagus dong kalau dikasih nilai tinggi. Lihat aja kamu, nih saya kasih nilai tinggi buat kamu. Sorry ya Leo, gue gak perlu belajar, udah dapat nilai tinggi. Leo ganteng banget kalau lagi kesel. Kok firasat gue gak enak ya? Ada chat masuk. Awas aja kamu ya kalau genit sama Leo. Alamak, kok dia tahu aja sih? Jangan-jangan ada mata-mata di sini. Mampus, pulpen gue ketinggalan. Tapi gue gengsi mau minjem ke Rere. Lo kenapa nggak bawa pulpen? Nih, pakai punya gue aja. Gue bawa lebih kok. Dilihat-lihat, Rere cantik juga. Baik lagi. Thanks ya. By the way, nanti jam istirahat mau ke kantin bareng. Ke kantin bareng, kencan. Boleh deh. Tapi tumben lo ngajak gue ke kantin. Anggap aja traktiran dari gue, karena lu udah menjamin pulpen. Wah, Bebek Rere sama Alessio kok senyum-senyuman sih? Gue nggak terima. Pengumuman panggilan siswa yang bernama Penyok dari kelas 3A harap datang ke ruangan kepala sekolah sekarang juga. Lah, gue kok dipanggil ke ruang kepala sekolah? Selamat ya Penyok, karena nilai kamu tertinggi di sekolah. Saya daftarkan kamu ikut lomba cerdas cermat. Kamu akan mewakili negara kita kompetisi cerdas cermat antar negara. Apa? Itu kan cita-cita gue. Mampus lu Penyok, tengil sih. Kapok. Semangat ya Penyok.
Syukurin, antar negara nggak tuh? Alamak, antar negara. Aku ngomong Inggris saya pales. Pecan. Itulah resikonya kalau berani melawan saya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Namaku Alica. Aku baru lulus SMA. Aku tinggal bersama adikku yang masih SD dan ibuku yang sakit-sakitan. Revin pulang, Bu. Tadi kami mampir sebentar beli ayam goreng buat makan malam. Ibu gimana badannya? Udah enakan? Ya, gini-gini aja, Nak. Kepala ibu masih pusing. Maaf ya, jadi ngerepotin kamu sama Revin. Ibu ini ngomong apa sih? Gak ngerepotin sama sekali kok. Yang penting, ibu bisa istirahat. Revin pengen ibu cepat sembuh dan bisa main bareng sama Revin lagi. Iya, ibu janji bakal cepat sembuh demi kalian berdua. Revin masuk kamar dulu ya. Mandi dan ganti baju. Iya kakak. Nah, ada hal penting yang harus ibu omongin sama kamu sebelum terlambat. Apa itu? Kenapa ibu ngomong gitu? Ibu bakalan sembuh. Aku yakin itu. Ibu merasa waktu ibu gak lama lagi, Nak. Semenjak kepergian ayahmu, ibu depresi berat. Terus ibu bakal ninggalin aku sama Revin berdua aja. Kami masih butuh ibu. Ibu juga gak mau, Nak. Tapi ibu susah mengendalikan perasaan depresi ini. Ibu harus berjuang demi kami. Walaupun bukan demi aku. Seenggaknya demi Revin. Nak, ibu sudah tidak kuat lagi. Sebelum ibu pergi, kamu harus tahu semuanya. Tahu apa, Bu? Sebenarnya, penyebab kebangkrutan perusahaan Arkadia kita adalah keluarga Anderson. Apa? Bukannya keluarga Anderson itu sahabatnya ibu dan ayah? Iya, kami sangat percaya sama mereka. Tapi mereka berebut semuanya, mencuri data-data perusahaan, menjualnya ke perusahaan pesaing, dan memfitnah ayahmu korupsi uang perusahaan. Dan sekarang, mereka bahkan mengambil alih nama Arkadia untuk perusahaan mereka. Jadi, perusahaan Arkadia yang terkenal itu adalah milik kita, Bu, dulunya. Iya, Nak. Semenjak kehilangan perusahaan, ayahmu depresi, sakit-sakitan, dan meninggal. Karena perusahaan Arkadia adalah jeripayah ayahmu sejak muda. Ingat satu hal ya, Nak. Kalau kamu ketemu sama keluarga Anderson, jangan cari masalah dengannya. Tapi kenapa, Bu? Karena keluarga Anderson taunya kita semua sudah meninggal. Tapi kenapa kita pura-pura mati dan bersembunyi dari mereka? Karena hanya darah dari keluarga Arkadia yang bisa membuka segel ruangan rahasia. Ruangan rahasia? Di basement perusahaan Arkadia, terdapat ruangan rahasia yang berisi harta yang tidak terbatas milik kita. Hanya darah kamu yang bisa membukanya, dan kalung yang kamu pakai itu. Kalung itu adalah kunci ruangan rahasia. Jaga baik-baik kalung itu ya, Nak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Namaku Alica. Aku baru lulus SMA. Aku tinggal bersama adikku yang masih SD dan ibuku yang sakit-sakitan. Revin pulang, Bu. Tadi kami mampir sebentar beli ayam goreng buat makan malam. Ibu gimana badannya? Udah enakan? Ya, gini-gini aja, Nak. Kepala ibu masih pusing. Maaf ya, jadi ngerepotin kamu sama Revin. Ibu ini ngomong apa sih? Gak ngerepotin sama sekali kok. Yang penting, ibu bisa istirahat. Revin pengen ibu cepat sembuh dan bisa main bareng sama Revin lagi. Iya, ibu janji bakal cepat sembuh demi kalian berdua. Revin masuk kamar dulu ya. Mandi dan ganti baju. Iya kakak. Nah, ada hal penting yang harus ibu omongin sama kamu sebelum terlambat. Apa itu? Kenapa ibu ngomong gitu? Ibu bakalan sembuh. Aku yakin itu. Ibu merasa waktu ibu gak lama lagi, Nak. Semenjak kepergian ayahmu, ibu depresi berat. Terus ibu bakal ninggalin aku sama Revin berdua aja. Kami masih butuh ibu. Ibu juga gak mau, Nak. Tapi ibu susah mengendalikan perasaan depresi ini. Ibu harus berjuang demi kami. Walaupun bukan demi aku. Seenggaknya demi Revin. Nak, ibu sudah tidak kuat lagi. Sebelum ibu pergi, kamu harus tahu semuanya. Tahu apa, Bu? Sebenarnya, penyebab kebangkrutan perusahaan Arkadia kita adalah keluarga Anderson. Apa?
Bukannya keluarga Anderson itu sahabatnya ibu dan ayah? Iya, kami sangat percaya sama mereka. Tapi mereka berebut semuanya, mencuri data-data perusahaan, menjualnya ke perusahaan pesaing, dan memfitnah ayahmu korupsi uang perusahaan. Dan sekarang, mereka bahkan mengambil alih nama Arkadia untuk perusahaan mereka. Jadi, perusahaan Arkadia yang terkenal itu adalah milik kita, Bu, dulunya. Iya, Nak. Semenjak kehilangan perusahaan, ayahmu depresi, sakit-sakitan, dan meninggal. Karena perusahaan Arkadia adalah jeripayah ayahmu sejak muda. Ingat satu hal ya, Nak. Kalau kamu ketemu sama keluarga Anderson, jangan cari masalah dengannya. Tapi kenapa, Bu? Karena keluarga Anderson taunya kita semua sudah meninggal. Tapi kenapa kita pura-pura mati dan bersembunyi dari mereka? Karena hanya darah dari keluarga Arkadia yang bisa membuka segel ruangan rahasia. Ruangan rahasia? Di basement perusahaan Arkadia, terdapat ruangan rahasia yang berisi harta yang tidak terbatas milik kita. Hanya darah kamu yang bisa membukanya, dan kalung yang kamu pakai itu. Kalung itu adalah kunci ruangan rahasia. Jaga baik-baik kalung itu ya, Nak. Bentar lagi, kamu gak bisa sombong, Rev. Keluarga Alterio akan jatuh seperti keluarga Arkadia. Apa perusahaan Alterio akan hancur karena kebodohanku? Lucu banget ya kalian berdua. Kenapa kamu ketawa? Emangnya kehancuran keluarga Alterio itu lucu buat kamu? Aku ngetawain kalian. Aku tahu kalau Rev ini bodoh dan otaknya kosong melompong. Jadi, aku udah antisipasi dan bekerja sama dengan kakek Alterio. Kalian cek aja isi dari dokumen rahasia itu. Apa? Ini kan lirik dangdut Sambalado dan Goyang Dumang. Hah? Gak mungkin. Kemarin aku cek, isinya masih bener kok. Keluarga Anderson udah tamat, karena aku punya semua bukti penipuan kalian. Gak mungkin. Halo? Apa? Semua keluarga kita di penjara? Hah? Akhirnya, aku berhasil membalas dendam kedua orang tuaku. Semoga mereka tenang sekarang. Alicia, maafin aku. Karena dulu aku gak percaya sama kamu. Gak masalah kok. Kebanyakan orang bucin tuh pasti bodoh. Jadi aku maklumin. Tapi aku gak bucin sama Ruby. Itu karena aku ngira dia adalah cewek yang nyelamatin aku dulu. Kenapa kamu gak cari cewek lain aja? Pasti banyak cewek yang ngejar-ngejar kamu. Aku ngerasa punya hutang nyawa. Jadi aku harus membalasnya. Hah? Kamu itu bukan mesin pembalas budi. Kamu harus cari kebahagiaanmu sendiri. Tapi aku emang jatuh cinta sama cewek yang udah nolongin aku. Karena dia ciuman pertamaku. Hah? Itu nafas buatan. Gak bisa dihitung sebagai ciuman pertama dong. Tetep aja, bagiku itu adalah ciuman pertamaku. Dia imut banget kayak anak kecil. Kayaknya aku harus godain dia. Apa kamu gak ada perasaan sedikit pun sama aku? Aku gak suka sama cowok bodoh yang gampang dimanfaatin sama orang lain. Gitu ya. Duh, jadi gak tega. Mana mukanya kayak anak hamster lagi. Aku janji deh bakal lebih pinteran di masa depan dan gak bodoh lagi. Lucunya. Oke, aku bakal kasih kamu kesempatan. Tapi kamu harus janji bakal lebih pinter. Iya sayang, aku janji. Pulang sekolah langsung pulang, jangan mampir-mampir ke warnet atau tempat dugem. Seperti biasa ya, ketua OSIS kita sangat tegas dalam menjalankan tugas. Kalau gue gak tegas, gue bakal diremehin sama siswa lain. Lu tahu nggak julukan lu apa di sekolah ini? Pangeran sadis. Terserah mereka mau manggil gue apa, gue nggak peduli. Aturan sekolah itu nomor 1. Halo kakak ketua OSIS yang ganteng. Semangat ya menjalankan tugasnya. Ting 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 ting. Cewek gila ini lagi. Kamu gak bosan apa gangguin aku terus? Tenang aja, aku gak bakalan bosan membuktikan perasaanku padamu. Muah. Sana pulang, jangan menghambat kerjaanku. Dasar cegil. Aku belum dijemput nih kak. Apakah Araf yang baik hati ini mau mengantarkan aku pulang? Gak usah ngimpi. Sampai kapan